Di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, salah satu wakil presiden yang mendampingi Sang Jenderal Semail adalah Tri Sutrisno. Beliau menjabat dari 11 Maret tahun 1993 hingga 11 Maret tahun 1998. Jabatannya berakhir hanya 2 bulan sebelum kekuasaan Soeharto runtuh oleh genderang reformasi. Bakat kepemimpinan mantan Panglima TNI ke-9 Tri Sutrisno rupanya diwariskan kepada salah satu anaknya, yakni Firman Santia-Budi, yang kini mengikuti jejak ayahnya menjadi jenderal di institusi Polri. Memiliki emblem bintang 2 di bahunya, Inspektur Jenderal Polisi Firman Santia-Budi kini memiliki jabatan sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri sejak 31 Oktober 2021 lalu. Dari 7 anak-anak Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno ada 2 yang memilih berkarir sebagai aparat TNI Polri. Selain Firman Santia-Budi, ada juga Kunto Arif Wibowo yang kini berkarir di lingkup TNI dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Majen Kunto sejak Januari 2022 memegang jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, Jawa Barat. Irjen Firman merupakan Pati kelahiran 17 November tahun 1965. Ia merupakan output Akademi Kepolisian Angkatan 1988 dan berpengalaman dalam bidang lantas. Firman juga merupakan adik ipar dari mantan Menteri Pertahanan dan ex-Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purna Ryamizard Ryacudu. Nora Tristiana, kakak tertua Firman, adalah istri dari Ryamizard Ryacudu yang menikah pada tahun 1990. Setelah lulus dari Akpol 1988, ia pernah bertugas sebagai Wadir Lantas Polda Metro Jaya. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Pada tahun 2009, Firman diberikan tugas untuk menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Di tahun ini pula Firman kemudian ditugaskan sebagai Kasubdit Janmas Ditlantas Bapin Kampori. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2011, Firman mengemban amanah sebagai Dirlantas Polda Sumatera Selatan. Kemudian pada tahun 2012, ia menjadi analis kebijakan media bidang Korlantas Polri. Ia juga sempat menjabat sebagai Kabak Renops Robinov Soft Polri dan Karodalov Soft Polri pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Firman mengemban tugas sebagai Direktur Kerjasama dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Berikutnya pada tahun 2017, ia naik jabatan menjadi Deputi Bidang Pemberantasan PPATK. Selanjutnya, ia dipromosikan ke daerah menjadi Kapolda Jambi selama 5 bulan. Setelahnya, ia ditarik lagi ke pusat untuk menjabat sebagai Aslo Kapolri pada tahun 2020. Firman ditunjuk menjadi Kakor Lantas Polri menggantikan Irjen Istiono yang dimutasikan sebagai perwira tinggi Korlantas dalam rangka pensiun. Selama bertugas di Korps Bayangkara, karir Firman cukup moncer. Atas reputasinya tersebut, maka tak berlebihan ketika pelaksanaan KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 lalu. Kakor Lantas Firman mengemban amanah dan pertanggungjawaban dalam pengamanan di bidang lalu lintas hingga menjadi salah satu indikator kontribusi kesuksesan pelaksanaan KTT G20 Bali. Saat gelaran yang dihadiri 20 kepala pemerintahan dari negara dengan perekonomian terbesar tersebut, pihaknya menurunkan 1.759 personil untuk pengamanan KTT G20, yang merupakan gabungan dari Korlantas Polri dan beberapa Korlantas dari sejumlah Polda. Selain itu, sebagai Kakor Lantas, pihaknya pada tahun 2023 ini akan menerbitkan buku panduan tentang ujian pembuatan surat izin mengemudi SIM. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh SIM. Dengan adanya buku panduan sebelum membuat SIM tersebut, diharapkan masyarakat bisa lebih memiliki pengetahuan tentang aturan lalu lintas, terutama pada saat berkendara di jalan. Dengan panduan pembuatan SIM tersebut, Firman berharap tak ada lagi yang tepat di jalan. Jika masih ada, maka orang tua pemilik SIM akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu pada tahun 2005 saat bertugas sebagai Kapolres Bandara Soekarno-Hatta,
AKBP Firman Santiabudi berhasil mengamankan mantan Deputi Kepala BPPN Taufik Mapaenre yang membawa 3,1 gram psikotropika kering. Kemudian, saat menjadi Kapolda Jambi, salah satu aksinya yang menjadi sorotan adalah saat ia turun langsung meredam konflik 2 desa di Jambi pada tahun 2020. Meski hanya menjabat selama 5 bulan, Irjen Firman tak gentar dan turun langsung untuk mendinginkan situasi konflik 2 desa di Kerinci. Sebagai penyelenggara negara, Firman rutin melaporkan jumlah hartanya yang tercatat pada laman ELHKPN KPK. Ia terdata pernah melaporkan nominal asetnya sebanyak 5 kali. Laporan jumlah kekayaan pria 57 tahun ini ia laporkan pertama kali pada 1 April 2014 saat menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian Operasi Polri. Ya, saat itu ia melaporkan punya harta kekayaan 7,5 miliar rupiah. Selang 7 tahun kemudian, ia melaporkan perubahan kekayaannya pada awal Januari 2021 saat menjabat sebagai asisten logistik Kapolri. Saat itu, total kekayaan meningkat nyaris 50% dari kekayaannya tahun 2014, yakni mencapai 11,39 miliar rupiah. Uraian kekayaan tersebut terdiri atas 14 tanah serta 2 tanah dan bangunan senilai 9,47 miliar rupiah. Juga ada alat transportasi dengan nilai total 385 juta rupiah. Dilaporkan pula harta bergerak lainnya senilai 510 jutaan, kas dan setara kas 807 jutaan, serta harta lainnya 219 jutaan rupiah. Dengan nilai transportasi berharga 385 juta, di garasi mobil mantan Deputi Bidang Pemberantasan PPATK ini, terdapat 2 unit mobil dan 4 sepeda motor. Dari koleksi yang dimilikinya, Irjen Firman rupanya memiliki selera antik. Sebab 2 unit mobilnya merupakan mobil tua legendaris bergaya Sport Utility Vehicle SUV, yakni Toyota Land Cruiser 1983 yang berbanderol 100 juta rupiah. Dan Toyota Land Cruiser 1979 juga senilai 100 juta rupiah. Di garasi rumahnya, Irjen Firman juga mengoleksi 2 unit sepeda motor yang sudah tidak lagi diproduksi di tanah air. Pertama ada unit Yamaha Serau, sebuah motor bergaya dual purpose tahun 2006 yang memiliki taksiran 15 juta, dan Honda Tiger edisi 2003 senilai 8 juta rupiah. Jenderal Firman juga punya motor gede alias moge berupa 1 unit Harley Davidson tahun 2002 yang status hibah seharga 150 juta rupiah. Sementara 1 unit motor senilai 12 juta tidak diketahui merek dan jenisnya. Walau memiliki kekayaan melimpah, namun Irjen Firman sepertinya menjalankan gaya hidup sederhana yang menurun dari sang ayah Tri Sutrisno. Hal itu diakui sendiri oleh Irjen Firman yang meneladani sang ayah yang di masa muda pernah tinggal di perumahan Bintara, padahal saat itu Tri Sutrisno sudah berpangkat Letnan Kolonel. Alhasil kelima anaknya saat itu harus berbagi di satu kamar. Berkat nilai kesederhanaan yang dia turut tersebut, salah satunya bisa membawa kedua anaknya kini memiliki jabatan mentereng di institusi Polri dan TNI.